Halo teman-teman Pipo, hari ini kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol. Kita hari ini kedatangan ahli yang luar biasa. Beliau sudah 10 tahun berpengalaman di bidangnya. Beliau juga sudah doktor, teman-teman. Beliau ahli di keuangan, accounting, hukum, bahkan juga pajak, teman-teman. Dan beliau juga barusan mendapat penghargaan sebagai Tax Litigation of the Year dan sekaligus Tax Expert of the Year, teman-teman. Mari kita sambut Dr. Mulyono. Terima kasih Pak Mulyono hari ini mampir ke kantor saya, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali nih. Ya, terima kasih Pak Pipo atas undangannya. Oke. Nah, sekarang ini kayaknya kan lagi seru sekali nih kita ngomongin pajak ya, Pak Mulyono. Kalau menurut Pak Mulyono, pajak itu kita mesti bayar apa enggak sih? Apa mendingan kita sembunyi aja? Oke, jadi ada dua jawaban. Satu dari peraturan, satu dari level praktis. Oke. Nah, kalau dari level peraturan, Pak Pipo, kita ini tinggal di Indonesia. Ya. Pajak itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi kita pasal 23A. Nah, di mana di situ diatur bahwa pajak dan segala pungutan lain harus dipungut berdasarkan undang-undang. Dan undang-undangnya sudah ada. Jadi kalau kita sebagai warga negara pastilah harus berkontribusi ya kepada negara. Nah, itu sudah diatur di konstitusi paling tinggi. Nah, UUD. Undang-Undang Dasar. Betul, ya. Nah, di level praktis sekarang. Iya, gimana level tuh? Businessman. Nah, tentu saja kalau kita berbisnis nih, tentu saja ya, yang subscribernya, kita mau berbisnis dengan tenang kan gitu. Nah, kalau dulu mungkin banyak yang ada pebisnis yang mungkin kita sebut kurang patuh lah. Iya. Kurang patuh lah. Saya nggak bilang, kita nggak bilang mungkin gimana, tapi kurang patuh. Iya, bisa nggak tahu juga ya. Bisa nggak tahu juga. Ada banyak iya. alasan. Nah, cuma kalau sekarang trennya, apalagi sejak dulu tax amnesty tahun 2015-16, kemudian baru saja program pengungkapan sukarela. Nah, kedepannya ini akan semakin terbuka dan transparan. Iya, betul. Semua rekening sekarang sudah bisa diakses oleh kantor pelayanan pajak. Kemudian juga di tahun 2025 akan ada sistem Cortex yang baru, yang lebih terintegrasi, sehingga kantor pelayanan pajak akan semakin mudah mengecek dari transaksi wajib pajak. Nah, sehingga saya selalu bilang kepada teman-teman dan juga kepada wajib pajak gitu ya, kita harus bayar pajak dengan tepat, tidak lebih, tidak kurang. Nah, gitu. Karena kalau kita tentu saja ada namanya tax planning, nanti kita bisa bahas. Gitu. Nah, cuma kita harus bayar dengan tepat, tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Betul. Kurang lebih itu jawaban singkat. Gitu. Nah, kalau orang bisnis, pajaknya itu apa aja sih sebenarnya? Oke, terima kasih Pak Pipo. Nah, jadi kalau kita bicara pebisnis ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita harus melihat ada beberapa alternatif. Pertama, kita berbisnis menggunakan nama pribadi, tentu saja. Ini termasuk yang UD. Nah, itu kan usaha daerah, UD. Sebenarnya itu adalah menggunakan nama pribadi. Nah, itu yang pertama. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya semua rekening pakai pribadi juga. Nama pribadi? Nama pribadi. Jadi nggak ada yang nama UD itu, nggak ada ya? Nama UD brandnya saja. Ya, tapi di rekening nggak ada ya? Rekeningnya tetap pribadi. Oke. Yang kedua adalah badan usaha. Nah, badan usaha ini ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan hukum PT, tidak berbadan hukum CV firma. Kalau kita baca buku Rich Dad Poor Dad dulu, Kiyosaki, dia selalu bilang ada LLC. Ada LLP, nah di bukunya Rich Dad Poor Dad itu kan dulu saya pas SMP itu. Waduh, SMP aja sudah baca buku Rich Dad Poor Dad, ini berarti ilmunya luar biasa. Nah, lo tuh mau nggak ngerti kan, LLC apa di Indonesia, LP apa? Oh, sekarang setelah berpraktek gitu, oh ternyata di setup LLC, oh berarti PT. Kalau LLP apa? Partnership, Limited Liability Partnership. Tadi Limited Liability Corporation, nah itu PT. Kalau LLP, Limited Liability Partnership, ternyata itu ekuivalen dengan CV atau firma sebenarnya. Di Indonesia namanya CV atau firma gitu. Jadi, nah itu kita harus lihat pajaknya dari sisi orang pribadi dan dari sisi badan usaha. Nah, kalau singkatnya ya, kalau dari orang pribadi, tarif ada dua pajak nih yang secara umum, pajak penghasilan, pajak tambahan nilai. PPH, PPN, ya. Betul. Nah, kalau PPH, tarif orang pribadi progresif di Indonesia. Ini yang relatif lebih tinggi daripada badan usaha, 5% sampai 35% sekarang. Oh, sampai 35%? 35%, kalau di atas 5 miliar. Jadi kalau memang sudah sampai tahap tertentu, maka lebih baik kita harus mempertimbangkan membuat badan usaha. Karena kalau badan usaha 22%. Oh, lebih murah? Lebih murah secara umum gitu ya. Jadi dari sini aja dulu dah ya. Kita lihat ada, tentu saja nanti ada fasilitas. Tapi kalau secara top line istilahnya secara umum, tarifnya kan bisa dilihat di sini. Kalau ternyata tarifnya sudah mencapai level yang 25, 30, apalagi 35, tentu saja lebih efisien menggunakan badan
usaha. Dan itu sah ya, legal Dan ya? itu sah, secara legal gitu. Nah, hanya saja memang kalau kita sudah beralih ke badan usaha, perlulah yang namanya administrasi tambahan, Oke. pembuatan pembukuan, Oke. ya kan, pelaporan. Kita di Indonesia menganut withholding tax system, artinya pajak potong pungut. Kalau bayar gaji ada PPh 21, kita kenal kan? Kalau orang pribadi nggak ada PPh 21 kalau kita pakai nama pribadi. Oke. Kalau pakai badan usaha ada potong pungut. Contohnya itu PPh 21 atas gaji, PPh kalau kita sewa kantor ada PPh-nya. Nah, sebenarnya ini adalah sistem yang dipakai pemerintah. Kenapa? Kan pemerintah perlu bayar gaji kan. Kalau tunggu di akhir tahun gitu kan, gaji PNS di mana bayarnya kan? Nah, perlulah setoran bulanan. Kapan harus pindah dari perorangan ke perusahaan? Nah, waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kalau secara umum dulu ya, kita bicara bahwa ketika penghasilannya tadi sudah melebihi tadi 22% ini. Penghasilan? Jadi, penghasilannya. Bukan omset? Bukan, penghasilan kena pajak sebenarnya. Oke. Nah, nanti kita bicara omset habis ini. Secara umum dulu ya, kita secara fondasi pelan-pelan. Nah, ini. Jadi kalau kita di sini, kalau orang pribadi ternyata dia ada namanya melakukan usaha nanti yang pakai tarif PPh final 0,5%. Tapi nanti itu ada isu lain, itu isu jangka waktu. Tapi kalau ternyata orang pribadi secara umum, kalau kita bicara tarifnya 0 sampai 60 juta kan 5%. Iya. Nah, begitu 60 sampai 250 juta itu sudah 15%. Oke. Nah, begitu sudah 250 sampai 500, ini kan udah 25. Iya. Nah, disinilah yang kita mungkin sudah mulai mempertimbangkan di atas 500 juta apalagi. Iya. Ya, jadi karena itu udah kena 30%, Pak. Rugi ya. Ada peraturan yang lebih 30%. Kenapa nggak pilih ya? Nah, lebih lanjut, itu secara umum. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di sini sudah kena tarifnya 30%, sudah bolehlah gitu. Kayaknya kita mempertimbangkan ada nggak alternatif tadi ya, alternatif tax planning yang mungkin lebih efisien, bukan melanggar hukum, tapi lebih efisien. Nah, lebih lanjut, kalau kita pebisnis. Nah, tadi Pak Pipo menyinggung, ini omset atau apa gitu. Nah, di Indonesia kita mengenal ada tarif PPh final yang UMKM, yang 0,5%. Cuma tarif PPh final UMKM itu ada 2 batasan. Satu omset, 2 jangka waktu. Omsetnya berapa maksimal? Nah, omsetnya maksimal 1 tahun 4,8 miliar. 4,8 miliar. Tapi ini omset ya. Nah, karena ini kan fasilitas beda. Kalau tadi kan dari penghasilan kena pajak, yaitu profit. Kalau tadi itu, jadi benar-benar ekuivalen profit lah, kalau kita bilang. Nah, karena memang kan kita dipajaki dari penghasilan kena pajak, which is itu profit lah sederhananya. Cuma ada fasilitas PPh final UMKM. Nah, kalau sedikit tadi kita bahas terkait yang ini, ada 2 kriteria tadi kan, dari omset dan dari jangka waktu. Nah, kalau tadi omset maksimal 4,8 miliar 1 tahun, ya 1 tahun, dia masih bisa pakai 0,5% dari omset. Dan itu memang jauh lebih murah dari manapun. Nah, dari tarif normal yang tadi, gitu. Kita kan bahas tadi yang tarif PPh progresif dan 22%. Kalau ini jauh lebih murah, gitu. Cuman yang kedua ada batasan jangka waktu. Jangka waktunya berapa lama? Kalau orang pribadi 7 tahun. Sejak kalau NPWP-nya terdaftar 2018, maka dari 2018. Kalau setelah itu 2020? Berarti 7 tahun dari 2020. Maksimal 7 tahun ya? Nah, kebanyakan kalau kita nih mungkin NPWP-nya sudah terdaftar kan sejak lama. Nah, berarti dia hitungnya 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 2024 ini sepertinya akan banyak yang kena pembatasan itu. Untuk yang UMKM orang pribadi. Yang kenanya di 2025-nya atau 2024-nya? 2024 terakhir. 2024 terakhir? Desember ini. Desember terakhir? Ya, jadi Januari jangan setor 0,5% lagi. Udah nggak boleh 0,5%? Nggak boleh, hati-hati. Karena masih banyak sepertinya kayaknya wajib pajak kalau dari kita lihat belum paham gitu. Nah, ini harus kebetulan nih pas ini kita terima kasih diundang, sekaligus sosialisasi gitu. Jadi hati-hati wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5% sampai dengan hari ini, namun NPWP-nya sudah terdaftar 2018 atau sebelumnya. Kalau tidak ada peraturan lagi, dan kabarnya belum ada sih ya, peraturan kita belum ada, dengar-dengar ada informasi, ada perpanjangan, maka Desember 2024 ini adalah terakhir setoran 0,5%-nya. Terus setelah itu? Januari, tarif normal tadi, yang 5% sampai 35% lagi. Berarti harus bikin pembukuan? Nah, Walaupun pribadi? Nah, sekarang apa yang terjadi di Januari 2025? Ada 2 kemungkinan, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar atau omsetnya di atas 4,8 miliar, masih gitu. Kalau di bawah 4,8 miliar, Pak Pipo, boleh tidak menggunakan pembukuan, tapi
menggunakan yang namanya dulu banget 10 tahun lalu, kalau Pak Pipo masih ingat, ada namanya norma. Oh iya, 6% atau berapa dulu ya? Iya. Nah, ada tarifnya, Iya. itu daftar tarif ya. Mulai dari yang 10% sampai 50%. Oh. Kalau saya misalnya jasa konsultan 50%. Jadi dari omset kalinya 50%. Dianggap profitnya itu? Profitnya itu. Oh. Norma itu adalah Terserah mau banting harga 0 Nggak pun. boleh, iya. Kamu misalnya Betul. sosial dah jadi 0. Nggak bisa. Ya. Jadi kantor pajak menganggap kamu nggak usah pembukuan, tapi profitmu saya tetapkan. Oh. Nah, ada daftarnya. Tapi kurang lebih antara 10 sampai 50%. Oke. Tapi tetap kalau misalkan kita ambil contoh deh, tengah-tengah 20% gitu Iya, ya. iya. Anggap aja misalkan omsetnya udah 4 miliar. Oke. Kalau 20% kan 800 juta. Profitnya. Profitnya kan. Wih. Nah, profitnya loh. Profitnya. Ini bisa dihitung pajaknya kan. Kali 20% lah kira-kira kasar ya. Udah 30%, Pak. Oh, dia ikutnya Di atas masih tetap 500. karena pribadi ya? Iya, di atas 500 juta. Oh. Nah, berarti udah anggap aja 30% dikalikan 800 juta, 240 juta. Waduh. Kurangi PTKP dulu, maaf. Kurangi Oke. PTKP. Tapi PTKP kan 800 kurang 50 masih 750. Tetap gede juga. Tetap gede, 200 juta lebih. Kalau sebelumnya yang setengah persen, 4 Iya. miliar kayak setengah persen, Cuma 20 juta. juta. Wah, jauh sekali ya. Naiknya hampir 10 kali lipat. Waduh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan yang pendengar Iya. podcast Pak Pipo, jadi yang bagi orang pribadi yang menggunakan PPh final setengah persen selama ini, Iya. dari tahun 2018 sampai 17, maka harus hati-hati. Di Desember 2024 ini terakhir, Januari harus berubah tarif. Jangan main di story setengah persen. Karena pasti itu di SP2DK sama KPP. Iya. Otomatis dapat surat cinta. Iya, dapat surat cinta tahun 2025 nanti. Jadi harus hati-hati. Dan memang ya itu tadi Pak, kita simulasi bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat, 15 kali lipat, tergantung normanya berapa, tergantung bisnisnya apa. Gitu. Jadi ini memang, inilah contoh tax planning sebenarnya. Iya, itu harus tax planning hati-hati, ya. Harus hati-hati kan ini. Minimal tax planning paling dasar, ikut aturan dulu dah, Iya. jangan sampai salah. Ya, kurang lebih itu, Pak. Kalau salah emang penaltinya berapa? Nah, sekarang kalau penalti, nomor 1 biasanya prosesnya akan di SP2DK biasanya. Oh. SP2DK itu mungkin Bapak Ibu di sini sebenarnya adalah klarifikasi, Iya. bukan pemeriksaan. Iya. Nah, kadang-kadang kan orang kalau dapat surat dari KPP amplop coklat tuh. Waduh. Oh, tulisannya kantor pelayanan pajak. Deg-degan langsung. Deg-degan gitu ya. Tapi kita buka dulu. SP2DK ini pada dasarnya kan permintaan himbauan data dan atau keterangan. Kan gitu ya, Klarifikasi. klarifikasi, bukan pemeriksaan. Iya. Kenapa? Ujungnya SP2DK itu account representatif kita, namanya AR di KPP, akan meminta Bapak Ibu untuk melakukan pembetulan secara mandiri dan penyetoran secara mandiri. Jadi kita buat berita acara, tolong betulkan sendiri. Pada dasarnya itu. Iya. Kalau pemeriksaan beda. Kalau pemeriksaan dilakukan oleh fungsional pemeriksa. Dan beliau-beliau ini berhak menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Oh. Dan itu sudah menjadi keputusan tata usaha negara, artinya bisa ditagih. Kalau AR, biasanya kalau Bapak tidak betulin, nanti saya usulkan. Baru bisa mengusulkan ya. Mengusulkan. Dia nggak bisa mutusin ya. Iya, cuman kadang-kadang AR bilang, kadang-kadang, nggak semua, mungkin beberapa AR bilang, kita akan periksa. Gitu. Iya. Nah, jadi kan wajib pajak agak bingung, nih yang meriksa AR apa pemeriksa sebenarnya. Nah, tapi biasanya nanti prosesnya tadi SP2DK dulu Pak, biasanya Oke. ya, SP2DK. Nah, lalu tentu saja kalau tadi contohnya salah tarif, Iya. setorlah tarif yang benar dengan contoh tadi misalnya hitungan norma. Tapi ada denda tentu saja kurang bayar kadang-kadang kan nggak langsung di SP2DK, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ada denda kurang bayar Pak, kurang lebih 1,5-2% per bulan tergantung tarif Menteri Keuangan. Jadi ada pokoknya pajak yang benar tuh pajak apa, 2 ada sanksi kurang bayarnya berapa, sama sanksi telat lapor SPT, telat bayar dan telat lapor. Dua ini biasanya yang sering dikenakan oleh KPP. Jadi pokok pajak yang benar pajak berapa dan 2 sanksi ini gitu. Itu yang paling kalau orang pribadi telat lapor SPT tidak mahal, tapi sanksi kurang bayarnya takutnya kan. Oh. Kalau tadi kan ratusan juta lumayan juga. Gitu. Iya. 1,8 saat ini, 1,8. Udah mau pingsan saya dengernya. Waduh, ratusan juta ya ternyata. Kayak bunga kartu kredit. Kurang lebih ya. Gitu. Nah, tapi memang itulah kenyataannya. Ya, peraturannya gitu ya. Kita harus ngikutin ya. Betul. Nah, lalu alternatifnya bagaimana? Ya, alternatifnya gimana dok? Bagaimana Pak? Pertama, biasanya tanggapan dari wajib pajak adalah margin saya, margin saya tuh tidak 20%. Ya, Itu nomor tidak, 1. kita perang harga nih di lapangan, Ya. nggak sampai segitu, misalnya Ya. gitu ya. Kan kalau saya bayar 20%, mah nggak mungkin lah bisnis saya 20% kan. Ya, Betul, biasanya. ya, ya. Nah,
Jadi alternatifnya memang orang pribadi tersebut bisa melakukan pembukuan buat laba rugi dan neraca. Jadi kalau Kayak seakan-akan PT lah Pak. Ya. Jadi nama boleh. pribadi ya, Pak Pribadi, Pipo, tapi ada pembukuan. Oh bisa. Bisa. Oh oke. Bisa. Itu diakuin ya oleh pajak. Ya. Karena kalau udah di atas tadi kan di bawah 4,8 miliar. Ya. Kalau di atas 4,8 miliar wajib. Nggak boleh pakai norma kalau di atas. Tapi kalau di bawah bisa melakukan pembukuan alternatifnya. Iya. Cuma memang ini agak jarang Pak. Kalau saya pengalaman kami prakteknya. Iya. Kalau orang pribadi kan rekeningan tercampur kan, rekening uang sekolahan, kasih istri, rekening jalan-jalan, rekening berobat. Iya. Buat pembukuan bisnis, saya mau tetap aja rekeningnya saya pisahkan. Cuma kesannya kalau perusahaan tuh kayak jadi satu kan, bondnya di mana, udah saya taruh di mana. Jadi nggak sempet uangnya adanya di rekening sini, bayarnya pakai ini. Gitu kan ya. Iya. Jadi kan sangat-sangat biasanya tidak praktikal. Ada kita lihat pribadi, cuman kalau saya pribadi, kami juga sebagai profesi di bidang tadi kan pajak, akuntansi, keuangan, hukum, gitu. Pembukuan untuk orang pribadi kami memang agak jarang gitu. Dan kami kalau bisa ada mendirikan badan usaha. At least ada pemisahan administrasi lah. Gitu. Kita bicarakan tentu saja bukan pajak, ada legal, ada pertimbangan lain gitu. Cuman kalau saya pribadi buat pembukuan memang agak repot harus kita akui karena tadi tercampur Pak rekeningnya. Cuman itu solusinya. Kalau masih mau pakai nama pribadi, ternyata marginnya cuma 3% sebenarnya. Kan ada bisnis distributor, misalnya pedagang besar cuma 5%. Buatlah pembukuan. Pembukuan lebih efektif pembukuan, ya. Tapi susah nggak bikin pembukuan? Untuk orang pribadi ribetnya gitu, karena tercampur. Tapi kalau ternyata sekarang misalkan kan kita beralih. Jadi solusinya bagaimana alternatifnya? Ini yang biasanya kita juga menyarankan dengan membentuk badan usaha. Nah, badan usaha lah kita baru mulai sekarang di badan usaha nih gitu. Sekarang pembukuan susah atau enggak sih? Gitu. Jadi memang satu ada pemahaman akuntansi tentu saja, tapi dasar ya. Tapi kalau kayak bisnis dagang Pak, terus terang, nggak susah kok gitu. Kita bicara bukan financial instrument. Kita kan orang dagang gitu. Dan banyak software pembukuan. Saat ini yang udah cloud based, kan mungkin sebulan bayar bulanan berapa ratus ribu, dan itu kita bisa sudah pakai. Dan kita juga pakai ke klien-klien kita juga. Dan biasanya kalau klien ada satu admin aja gitu ya, cukup yang buat pembukuan. Kita biasanya bantu review, udah cukup. Karena transaksinya biasanya recurring, berulang. Itu doang lah. Itu aja. Nah, selama sudah di setup di awal, tiap bulan tinggal dilanjutkan dan dijalankan. Hanya saja memang kadang-kadang orang nggak dapat guidance kan. Jadi sepengetahuan mereka, ternyata logikanya gini, ternyata salah. Gitu. Terutama kan kalau belum ada background accounting. Gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi itulah yang memang pembukuan ini menjadi dasar. Tapi saat ini banyak software yang sudah cloud, yang bisa diakses di handphone, di mana. Jadi misalkan ada satu tim admin lah, kita bilangnya bukan mungkin yang benar-benar sudah, tapi dia input, kita bisa lihat di laptop atau di mana cloud base kan banyak gitu. Saya nggak iklan di sini. Tapi banyak lah, Bapak Ibu bisa Google. Jadi menurut saya tetap bisa Pak. Jadi memang agak ribet administrasi. Kalau bisnis alokasi mungkin 1 atau setengah orang gitu tiap bulannya. Saya sangat menyarankan, khususnya kalau kayak inventory banyak kan, ya tambah 1 yang cek gudang, yang maintain inventory sekalian. Kalau jasa mungkin hanya 1 admin input aja. Tapi kalau gudang, saya sarankan ada 1 yang maintain gudang juga. Terutama yang distributor yang kecil-kecil, barangnya terus banyak. Nah, kan harus cek stok ya. Biasanya kelemahan kita kalau UMKM itu hilang barang. Ya dengan berbagai alasan ya hilangnya gitu kan. Bukan masalah pembukuan nih, tapi memang kendala inventory. Operasional operasionalnya. Sehingga kita pembukuan kadang-kadang nyesuaiin gitu kan. Oh, barang hilang, barang rusak, dicolong gitu kan. Nah, jadi pembukuan kita menyesuaikan dengan itu. Nah, jadi memang itu salah satu pembukuan ya Pak, itu menjadi sangat penting. Nah, kenapa? Karena kalau kita menggunakan badan usaha, ini juga kesalahan berikutnya, udah pakai CV misalkan, tapi transfernya ke rekening pribadi juga, Mulyono. Ini juga kami sangat tidak menyarankan selalu, karena udah pakai nih CV ABC misalkan. Tapi transfernya ke rekening Mulyono pribadi. Biar gampang ATM katanya. Biar gampang, biar gampang lah gitu kan biasa ini. Nah, itu juga sangat-sangat tidak kita sarankan. Ya kan? Kalau mudah menggunakan badan usaha, jangan dicampur lagi dengan pribadi. Udah kita pisahkan gitu kan. Dicampur lagi dengan pribadi. Kenapa? Karena pembuktiannya nanti agak susah. Kalau ada masalah. Ada masalah. Pembukuan. Betul. Dengan pajaknya. Iya, kan
mungkin juga KPP di KTP dengan KPP untuk CV kan beda. Beda kantor pajak nih. Kantor pajaknya Pak Pipo misalkan di KPPA, kantor pajaknya CV KPPB, lokasi usahanya. Gitu kan. Kalau diperiksa ya Pak Pipo harus membuktikan, oh saya udah lapor di CV dan itu susah kadang-kadang. Dari mana? Beda KPP nih. KPP ini oh CV, oh kita akui Bapak udah lapor, terima kasih. Tapi KPP-nya Pak Pipo belum tentu terima loh. Ini kan masuk rekening Bapak, buktiin satu-satu dari laporan di CV dan itu pembuktiannya biasanya menjadi kendala dan menjadi dispute, buktinya kurang atau kurang lengkap, akibatnya dikenakan lagi pajak progresif di pribadinya pakai norma, padahal sudah ada CV. Nah, itu yang kadang-kadang bisa berapa tahun? Lama kan itu? 5 tahun. Jadi, sampai 5 tahun ya diperiksa. Daluarsa penetapan pajak sebenarnya. Jadi di Undang-Undang KUP itu namanya daluarsa penetapan pajak adalah 5 tahun, Pak. Gitu. Kalau pidana 10 tahun. Tapi kalau bisa kita jangan pidana. Tapi 5 tahun dari berakhirnya tahun pajak, masa pajak atau bagian tahun pajak. Nah, ini kan kebetulan juga Pak Dr. Mulyono juga ahli pajak, keuangan, juga accounting, juga hukum. Ya, tahu sedikit lah. Nah, kebetulan nanyanya, kalau teman-teman pindah, enaknya ke FA, firma, CV, apa PT atau apa nih? Ya. Kebetulan kita juga ada webinar. Nah, sekalian. Sekalian gitu ya. Nah, oke. Jadi pertama analisa dari sisi pajak dulu lah melanjutkan, baru nanti saya ada aspek hukum sedikit gitu ya. Kalau dari sisi aspek pajak, sebenarnya kalau PT, CV, firma Pak, semuanya, secara pajak penghasilan, tarifnya itu sama. Tarif umumnya dulu. Ya, tarif umumnya 22%. Kalau peredaran usahanya di bawah 50M, dapat diskon 50% sebagian. Sebagian, nggak semuanya. Jadi 11%. Kemudian UMKM-nya juga 0,5%. Nah, tadi kan UMKM ada 2 syarat, omset dan jangka waktu. Omsetnya sama, 4,8 miliar masih bisa pakai 0,5%. Bedanya di jangka waktu. Kalau PT hanya 3 tahun, tapi kalau CV firma 4 tahun. Nah, dari sini dulu. Jadi kalau Bapak Ibu masih di bawah 4,8 miliar, ya kan, yang mendengarkan podcast ini, nah berarti kalau 1 3 tahun, 1 4 tahun. Lebih untung yang 4 tahun kan? Itu satu, gitu ya. Jadi, dan itu bedanya gede Pak. 0,5% dari omset dengan 11,122%, itu jauh berbedanya. Ya, bisa disimulasi gitu. Nah, di situ. Jadi satu dari sisi pajak penghasilan. Di level PT atau CV-nya. Nah, kalau di sini CV firma, kayaknya lebih untung ya. Nah, lebih lanjut. Kan itu di badan usaha, bukan di pribadinya Mulyono atau pribadinya Pak Pipo sebagai pemilik CV atau pemegang saham PT kan gitu. Jadi ketika badan usaha ini yang sudah menghasilkan, kan saya juga mau menikmati dong. Ya kan, saya juga mau beli aset pribadi. Berarti kan saya harus ada penarikan profit. Nah, kalau PT tarik profit dividen interim, dividen tahunan. Sering ada yang menanyakan saya, Pak, dividen itu setahun sekali apa boleh tiap bulan sih, Pak? Sebenarnya tiap bulan boleh sepanjang diatur di anggaran dasar. Itulah namanya dividen interim. Jadi orang salah kaprah, kadang-kadang dividen tahunan tuh nanti setelah tutup buku baru boleh bagi. Enggak. Boleh dividen interim. Jadi fleksibel, boleh bulanan, boleh tahunan. Cuma pajaknya ada 10%. PPh final 10% lagi. Tambah nih, udah di PT-nya kena tadi 11% dari profit atau 0,5% dari omset kan. Nah, itu kan di level PT-nya. Tapi ketika mau ambil ada 10%. Ya, kecuali diinvestasikan selama 3 tahun. Paling gampang masukin deposito. Itu udah namanya investasi. Terus back to back. Boleh juga gitu. Nah, ya. Terus yang kedua kan kalau CV firma. Nah, CV firma ini sama, boleh ngambil setahun sekali apa setiap bulan. Selama diatur di anggaran dasar, itu boleh diambil setiap saat selama persetujuan para sekutu. Karena kalau PT ada undang-undang PT, kalau CV firma ini masih KUHD. Zaman Belanda. Tapi fleksibel jadinya. Oh, jadinya fleksibel ya? Betul. Tidak ada batasan modal, tidak ada apa-apa gitu. Jadi tidak ada, misalnya setoran modal tidak perlu wajib PT 50 juta gitu minimal, CV nggak ada. Bahkan kita kalau CV di anggaran dasarnya ditulis modal adalah sejumlah yang tercantum dalam pembukuan. Boleh. Jadi fleksibel sekali ya? Ya, fleksibel, tergantung pembukuannya. Tapi kalau dia menarik bagi hasil atau prefer, itu bebas pajak. Bebas ya kalau CV ya? Kalau CV. Hanya saja salah kaprahnya adalah karena bebas pajak, pribadinya tidak lapor. Oh, waktu terima duit itu ya? Tetap harus lapor di bagian penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Tapi bukan objek pajak. Bukan objek pajak. Jadi aman gitu ya? Aman. Jadi kadang-kadang saya udah CV kan nggak kena pajak lagi, betul. Tetapi di CV-nya? Di pribadinya. Di pribadinya kan kita tarik prefer atau bagi hasil. Nah, taruh tarik misalkan 500 juta setahun ya total.
Nah, itu tetap harus dilaporkan di SPT dalam penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jangan kelupaan. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat secara pajak penghasilan ya, kita bicara memang bisa menggunakan CV atau firma itu lebih efisien. Iya. Ya. Hanya ada pengecualian tertentu. Kalau kita menjalankan yang namanya pekerjaan bebas. Pak Pipo mungkin konsultan atau mungkin pembicara gitu. Nah, kalau mau menggunakan 0,5%, tidak bisa menggunakan CV. Pekerjaan bebas itu profesi, konsultan, dokter, pengacara, pengajar, itu artis. Itu kalau menggunakan CV firma, salah. Tidak bisa menggunakan 0,5%. Oh, tidak bisa. Tidak boleh. Kenanya tarif yang 11 apa 22%. Pembukuan. Ya, kalau kecuali kayak jasa cuci mobil, jasa salon, dagang, itu boleh. Jadi kalau pekerjaan bebas, PT tidak dikecualikan yang 0,5%, jadi boleh. Kalau CV dia tegas, tidak boleh menggunakan yang pekerjaan bebas ya. Kalau bisnisnya pekerjaan bebas tidak boleh. Tapi kalau dagang, memang CV lebih efisien. Kalau di bawah 4,8 miliar omsetnya setahun. Ya, jadi cuma kadang-kadang masalah branding nih, gitu kan. Nah, tadi sekarang kita beralih ke non pajak nih. Ya, tadi sudah ke pajak, sekarang non pajak. Legal, sekarang ngomong branding. Nah, memang ada kesan gitu ya. Kayaknya PT lebih keren. Ya, gitu. Wah PT gitu ya. Ya, PT lebih keren. Nah, cuma memang compliance cost-nya agak nambah. Apa kalau itu? PT. Tambah modal mesti rubah akta. Turun modal mesti 3 bulan. Ya, pemegang saham ganti mesti rubah akta lagi. Bentar-bentar harus notaris. Lebih rigid ya. Lebih rigid. Dan berarti kan compliance cost. Pakai notaris, ya ada ongkosnya lagi lah gitu. Cuma bukan masalah cost-nya. Kadang-kadang orang males dan keselip. Tadinya modal tulis 50 juta. Sebenarnya ada peningkatan modal jadi 1 miliar. Misalkan. Kan harusnya diaktakan. Tapi tidak diaktakan sama pemegang sahamnya. Kantor pajak isunya jadi ke pajak gitu. Gara-gara branding dan ini jadi isunya bukan administrasi tapi jadi pajak. Atau pajak ini berarti namanya utang dari pemegang saham, ada bunga. Karena di aktanya nggak dirubah. Gitu. Kalau CV itu kan memang karena tadi tidak rigid, tidak diatur persis, jadi kita hanya yang tercantum di pembukuan. Boleh, modal kita langsung naikkan di pembukuan, boleh. Itulah ketentuan anggaran dasar dari CV-nya. Boleh gitu, itulah tadi. Ya, jadi masalah persepsi nih. Gitu, ya kan? Nah, jadi apa kelemahannya? Tapi kayaknya CV terus. Apa kelemahannya? Kok enak banget ya? Pasti ada sesuatunya. Legalitas. Jadi kalau CV ini kan transparent entity, badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi kalau ada kewajiban dari CV-nya yang tidak bisa dipenuhi pakai harta CV, maka pemilik atau sekutu CV bertanggung jawab dengan hartanya pribadinya. Makanya bagi hasilnya nggak kena pajak. Iya dong, karena dianggap kan sama satu kantong. Iya, secara filosofinya begitu. Ya, cuman makanya tergantung bisnisnya. Bisnis ini beresiko tinggi atau tidak. Kalau bisnisnya saya trading doang, online shop gitu, nggak ada kayaknya masalah utang supplier atau digugat sama orang. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisnis-bisnis tertentu yang mungkin ribet, susah. Dua, masalah pembagian kepemilikan. Kalau PT saham ada PT, Pak Pipo 51%, saya 49%, kan clear ya. Kalau CV di mana diaturnya? Di mana itu? Hanya saja di pembukuan tadi muncul. Nggak muncul di akta ya? Nggak muncul di akta kan gitu. Nah, kecuali sekutunya benar-benar mau mencantumkan. Bisa. Itu fleksibel ya? Boleh mencantumkan, boleh enggak ya? Boleh enggak, benar. Boleh dicantumkan, disitulah kelihatannya. Kalau enggak, gitu kan, enggak kelihatan, Pak. Gitu. Nah, terus yang ketiga biasanya, kalau CV ini terkait dengan properti. Nah, CV tidak bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi tidak mungkin ada sertifikat atas nama CV. Nggak mungkin. Jadi sertifikat atas nama para sekutu CV. Bisanya itu ya? Iya. Jadi beberapa tahun lalu, kalau saya tidak salah ingat ya, itu ada surat edaran dari Menteri ATM BPN waktu itu ya. Jadi tidak bisa tuh jadi sertifikat CV ABC, nggak bisa. Jadi masih ujung-ujungnya pakai nama sekutu CV-nya, orang pribadinya. Ya, karena masuk semua ya. Betul, yang bisa memiliki hak atas tanah, sederhananya namanya muncul di sertifikat hanya orang pribadi atau badan hukum. Badan hukum di Indonesia adalah PT, yayasan, koperasi, kan begitu. Nah, CV firma tidak termasuk legalitas. Dua, legalitas isunya adalah kalau kita mau buat grup, nah biasanya kan kadang-kadang
bisnisnya mungkin Pak Pipo udah banyak di sini kan. Kongsi. Ya, kongsi. Terus ini ada restoran, ini ada PT ini kan satu badan usaha, satu usaha. Terus mau digabungkan di holding misalnya. Oh, holding. Nah, jadi ada beberapa struktur. CV tidak bisa. Tidak bisa di holding. Tidak bisa di holding. Kalau PT pemegang sahamnya kan bisa PT. Jadi bisa punya anak, bisa punya cicit gitu ya kalau PT. Kalau CV langsung ke pribadi. Ini CV punya anak PT atau PT punya anak CV maksudnya? Dua-duanya tidak. Dua-duanya nggak bisa? Tidak bisa. CV hanya bisa dimiliki orang pribadi. Selesai. Karena memang dia adalah badan usaha yang sederhana. Kalau PT, kelebihannya dia bisa dibuat struktur. PT bisa memiliki PT, bisa memiliki PT lagi. Terus tidak terbatas gitu ya. 2, 3. Yang nggak bisa adalah PT punya anak PT, tapi anak punya pemegang saham induknya, nggak bisa. Itu namanya cross holding, itu nggak boleh. Tapi kalau mau cucu, mau cicit, mau sampai bawah, itu boleh, dan banyak gitu. Saya pernah lihat sampai bawah banget gitu. Salah satu grup lah ya. Kenapa? Karena mungkin segregasi resiko juga. Ya, ada yang kalau misalnya masalah PT di situ aja masalah, tidak ngefek ke bisnis yang lain. Nah itu beberapa pertimbangan-pertimbangan. Ya, kalau ini. Terakhir adalah masalah biasanya kalau CV itu sustainability. Kenapa? Kalau PT pemegang saham yang meninggal, PT-nya masih bisa lanjut, sahamnya masih bisa diwariskan, jelas. Nah, kalau CV ini susah nih. Kadang-kadang kita juga tanya beberapa notaris, pemilihan CV diwarisin bagaimana? Apalagi kalau namanya nggak muncul di akta. Wah, namanya nggak muncul di akta. Nah, kan nggak muncul di situ, pemegang sahamnya. Modalnya kan nggak muncul di situ. Ya kan? Jumlah modalnya nggak muncul. Jadi dia cuma sekutu, saya pemilik. Terus kalau meninggal, misalnya si A nih, sekutu dari CV ABC. Terus cuma dibilang dia adalah sekutunya. Terus dianya meninggal. Terus apa yang diwariskan gitu kan. Nah, kepemilikannya bagaimana? Dia cuma bilang dia status sekutunya doang. Nah, harus lihat pembukuan. Nah, memang jadi agak ribet kan. Sustainability-nya itu yang pada saat proses estate planning atau legacy waris. Nah, itu biasanya kalau yang udah memang besar, mereka cenderung ke PT. Gitu. Nah, itu beberapa contoh-contoh lah ya. Ini enaknya kalau ngobrol langsung sama ahlinya, semua dari accounting bisa, keuangan bisa, legal juga bisa, pajak juga bisa. Enaknya gini, langsung menyeluruh. Iya. Ini waktunya singkat sih ya. Singkat, semoga jelas lah ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi tadi, enak pakai final atau pakai pajak umum? Kalau saya Pak, secara dari sisi tax planning, kan kita hitung yang paling efisien ya adalah yang pajak final 0,5% itu. Tapi kalau buat kayak bisnis saya kan susah. Bisnis Minimarket itu kan margin tipis, omsetnya gede. Kalau dihantam dari omset, babak belur nggak karuan. Jadi memang saya pernah buat, kita pernah buat lah ya Pak simulasi. Kalau dia marginnya masih di perbatasannya 2-4% kalau saya salah. Antara itu ya. Itu masih oke ya. Selama margin bisnisnya di atas itu masih untung final. Tapi kalau marginnya sudah di bawah 2-4% itu, memang lebih baik harus pembukuan ya. Profitnya cuma 1% kurang gitu. Nah, jadi kalau saya nggak tahu nih, terus terang saya nggak familiar dengan industri minimarket. Tapi silakan dihitung marginnya Bapak Ibu. Kalau marginnya 5% ke atas, 0,5% lebih. Kalau margin bersihnya. Margin bersih. Di atas 5 udah mending ikut final aja ya. Nggak pusing, semuanya udah langsung dihitungnya gampang. Dan lebih efisien. Lebih efisien ya. Lebih efisien dibandingkan dengan kalau yang misalnya kita kena 22% atau 9%. Contohnya restoran gitu ya, rumah makan gitu ya. Rumah makan. Itu kan marginnya tebal. 20%. 20%. 0,5%. Itu lebih enak final ya. Final gitu dan lebih efisien gitu dari sisi efisiensi. Nah, ini sekarang pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih. Biasanya kesalahan apa aja sih yang dilakukan wajib pajak terus datang ke konsultan dalam kondisi yang sudah telat? Atau mencegahnya gimana? Itu paling penting nih. Baik, teman-teman. Jadi memang banyak lah ya kesalahan-kesalahan terkait dengan pajak nih yang biasanya mungkin Bapak Ibu salah tidak sadar nih. Tidak sadar. Nomor 1, telat setor dan telat lapor SPT. Itu paling sering. Tapi berat nggak? Ini kesalahan berat nggak? Nah, ini hukumannya berat nggak? Kalau Bapak Ibu memang tidak ada penghasilan, sudah pensiun, udah mau keluar negeri, ya rekeningnya bersih lah sederhananya dalam tanda kutip. Tidak berat.
Karena tidak ada aktivitas Tidak ada, ekonomi. iya, Ya. gitu. Tapi saya pernah lihat satu perusahaan yang Iya. bergerak di bidang properti ada di Bali, misalnya Waduh. begini, nggak pernah lapor SPT Waduh. selama beberapa tahun. Waduh, itu. Itu jadi resikonya tinggi sekali Pak. Resikonya gitu. tinggi. Ya kan, jadi datang ke saya setelah sudah melalui proses penegakan hukum. Waduh, sudah sampai penegakan hukum lagi. Iya, jadi pusing juga kita, gitu. Tapi untungnya selesai lah gitu. Ya, Iya, tetap bagaimana ya kita laporkan SPT, kita hitung sesuai berapa kewajibannya kan gitu. Jadi yang paling simpel itu dulu. Ya, Lapor dulu ya. Lapor SPT, lapor salah itu masih mending daripada nggak lapor sama sekali. Karena Iya. kantor pelayanan pajak berarti ini benar-benar tidak Tahu. compliance. Ya. Ya, tidak compliance dianggap beresiko, Pak. Oh iya, Jadi iya. ada matriks resiko Oke. dari sisi potensi pajak dan apa saja ke indikator ketidakpatuhannya. Oke. Kalau tidak lapor SPT udah pastilah itu dianggap tidak patuh. Itu paling berat ya. Paling berat ya. Kalau lapor tapi salah, Salah masih mending. mending. Ya, masih mending ya kan. Kita masih itu. Jadi satu itu ya. Dua adalah terkait dengan ini PKP nih, harus hati-hati. Karena sekarang masih kanan UMKM 4,8 miliar. Iya. Ya, batasan itu efeknya ada dua, Pak. PPH dan PPN. PPH artinya tidak boleh menggunakan 0,5% kalau Iya. peredaran usahanya sudah lebih dari 4,8 miliar setahun. Iya. Dan wajib PPN PKP kalau dia Hmm. menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak di Indonesia di dalam daerah pabean. Nah, kebanyakan omsetnya sebenarnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Nggak sadar. Nggak sadar. Online shop. Iya. Jadi yang biasanya ke kami itu ada, entah kenapa ada cukup sering pengusaha online yang sudah mendekati atau bahkan lebih. Saya bilang, Iya. sudah lebih gitu ke saya, 4,8 miliar. Mungkin nyampainya di Desember, dia nggak sadar nggak ya. nyadar. Nah. Atau mungkin baru sebulan ini atau 2 bulan lalu. Iya. Nggak nyadar gitu Iya. kan. Tiba-tiba udah mau tutup tahun. Iya. Nah, ini memang isunya cukup berat ini gitu. Kalau bisa sebelum Bapak Ibu, makanya kalau masih mau memanfaatkan 4,8 miliar, kalau ternyata peredaran usahanya sudah mendekati 4,8 miliar, Iya. nah itu harus sudah siap-siap Siap-siap. gitu. Iya. Antara Bapak Ibu mau beralih badan usaha ataupun PKP. Iya. Tinggal bisnis Bapak Ibu apakah kalau misalkan customernya itu bisa mau menerima faktur pajak, ada PPN-nya tentunya ya. Iya. PPN-nya bisa dikreditkan bagi lawan transaksi. Kalau lawan transaksinya orang pribadi kayak kita gini, kita nggak perlu PPN. Jadi kesannya jadi harganya naik. Kan gitu. Padahal Iya. itu adalah implikasi PPN, Pak. Iya. Jadi itu yang kedua. Jadi terkait dengan batasan 4,8. 4,8 Itu angka keramat itu 4,8. Iya, hal ini harus sudah hati-hati. Iya, iya. Itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai 4,8 miliar Bapak Ibu udah mulai mesti hati-hati. Iya. Perhatikan gitu. Dan yang ketiga, ini juga sudah hati-hati, sudah tadi seperti kita singgung, udah pakai CV, Iya, iya. tapi rekeningnya dicampur. Oh. Kita juga pusing ke kita. Bingung. Nyari. Cari dari mana gitu satu-satu. Ini yang mana berapa yang dilapor di pribadinya, Iya. berapa yang dilapor di CV-nya. Iya. Kita jadi akhirnya kita harus bersihkan, rapikan ulang semuanya dan hitung setor lapor yang benar. Jadi kenapa? Karena dia kalau di CV ada PPh potong pungut tadi, PPh final sewa, PPh misalkan contoh ya, ada PPh karyawan. Iya, PP21 Ya, PP jasa, PP21 Jasa. juga, jasa orang pribadi. Iya. Nah, kalau orang pribadi kan nggak ada gitu-gitu. Iya. Nah, dia pikir udah sebagian lah pakai CV, tapi ternyata orang pribadinya yang terima duit gitu, sama aja bingung kan. Nah, selain itu juga terkait dengan CV firma ini, biasanya yang bingung itu adalah belinya masih di orang pribadi, ternyata terima duitnya di CV, dibalik. Nah, sebenarnya juga bingung. Jadi ini keluar duitnya dari mana Pak? CV-nya cuma terima duit dulu gitu. Nah, ini beli barangnya dari mana? Iya. Itu dari pribadi. Iya. Ya kan? Dibalik, Mungkin, iya. tapi Mungkin bingung dia juga. rekeningnya mikirnya pokoknya kalau jualan pakai rekening ini, Iya. kalau beli pakai rekening ini. Oh, ya. Jadi tidak boleh cross Bapak Ibu ya. Kalau misalkan belinya di CVA ya berarti jualnya juga di CVA. Iya. Jangan belinya di CVA, jualnya di CVB atau di pribadi atau Iya. dibalik. Iya. Ya, Kacau dibalik. itu ya. Kacau itu. Nah, itu yang di level khususnya kayak UMKM ya sering banget gitu. Nggak boleh dianggap jual beli sendiri ya. Saya pribadi beli dari CV pribadi tanpa profit itu boleh nggak sih? Jual beli antar CV dan pemiliknya sebenarnya boleh Pak. Boleh. Cuma secara pajak itu termasuk transaksi hubungan istimewa. Harganya harus wajar. Oh. Tidak boleh dimurahi. Dinolin, Tidak marginnya boleh. nol. Ini kan saya sendiri nih. Nah, Nggak boleh. itu sebenarnya harus ada margin, Pak. Harus tetap ada margin Tetap ya. harus ada margin. Ya, marginnya berapa? Peraturan pajak cuma bilang harus wajar. Nah, secara teori aturannya ada namanya prinsip kewajaran kelaziman usaha. Sebenarnya itulah. Tetapi intinya harus harga wajar, Pak. Gitu, harus harga wajar. Nah, cuman kembali berapa nilainya?
Kalau masih di bawah 4,8 M, mungkin masih relatif tidak berisiko. Ya. Ya, tapi kalau sudah signifikan nilainya, perlu ada namanya transfer pricing dokumen. Nah, itu beda. Ya, jadi itu Rumit lagi itu. itu cost of compliance. Jadi adalah kalau misalkan Bapak Ibu jual barang dari CV ke pribadinya di atas 20 miliar setahun. 20 miliar. Wah, ini ada angka ajaib lagi nih. Ya, wajib buat itu. Pricing dokumen. Apa itu? Modelnya kayak akte Modelnya gitu? bukan kayak KJPP, Pak. Oh. Memastikan nilai harga jualnya itu sesuai dengan harga pasar. Jadi mesti cari data pembanding, studi lah. Jadi ada appraisalnya gitu ya? Iya. KJPP itu. Konsultan pajak juga. Konsultan pajak juga. Iya, konsultan. Saya pikir pricing, enggak. Karena untuk membuktikan ini benar-benar wajar lah. Gitu. Memang harganya memang segitu harusnya. Ya, harus ada profit sedikit tapi sudah harga wajar lah. Ini saya baru tahu nih 20 miliar ini angka transaksi hubungan. Tapi kalau misalnya cuma 500 juta, nah tidak ada secara peraturan harus harga wajar tetap. Yang penting wajar. Cuma resikonya kan tidak setinggi kalau tadi 20 miliar. Ya, 20 miliar besar sekali. Besar sekali. Nah, aturan memang yang diatur saat ini karena itu cost of compliance untuk menyiapkan transfer pricing dokumen kan juga lumayan, Pak. Ya. Gitu, ya. Tidak bukan kenapa 20 miliar? Karena mahal juga. Ya, nggak worth it kalau UMKM bikin kayak gitu nggak worth it ya. Ya. Cuma peraturannya tetap harus harga wajar berapapun angkanya. Kalau transaksi hubungan istimewa paling gampang kewajaran gimana sih? Gampang kalau Bapak Ibu misalnya nih beli handphone, ya kan? Nah, beli handphone sama Pak Pipo sama handphone sama Pak Mulyono, harganya berapa? Kan bisa cek di Tokopedia, bisa cek di Ya, apa? Bisa cek di Toko Oren, Toko Ijo, ya. gampang. Ya. Gitu. Nah, di situ kan bisa dilihat. Sekarang kan di Google aja gampang. Ya. Di kantor pajak juga nggak usah pakai tipidok kan kalau kecil gitu. Barangnya apa aja. Rata-rata lah kira-kira segitu lah. Ya. Lebih saat ini memang begitu, Pak. Ya. Gitu saat ini berarti. Kalau kecuali kalau udah besar, dia pakai data pembanding. Nah, itu jadi kesalahan ketiga. Yang paling sering lah. Nah, bisa tuh kesalahan ketiga itu. Nah, mitigasi resikonya kalau sudah besar pakai transfer pricing dokumen. Kalau kecil kita studi-studi mandiri lah. Gitu. Ya dengan main sedikit kan ada nih data pembandingnya gitu. Asal jangan ekstrim rugi. Nah, kalau rugi kenapa rugi kan gitu. Nah, itu harus hati-hati sih. Iya. Nah, kalau mengenai Cortex itu apa sih? Sekarang kan rame-rame Cortex saya dengerin. Apa sih Cortex? Nah, baik, terima kasih Pak Pipo ya. Ini memang jadi hot issue juga nih yang rencananya sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Keuangan bahwa akan diimplementasikan mulai Januari 2025. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang di sini lapor SPT saat ini gitu ya, ada pajak.go.id, ada DJP online. Nah, itu semua mau di-revamp. Nah, saat ini kalau Bapak Ibu mungkin di sini ada namanya modul-modul di dalam DJP online itu yang sebenarnya belum terintegrasi, Pak. Contohnya aja kita buat kode billing. Mau bayar pajak ada namanya kode billing nih. Kode billing. Terus Bapak Ibu bayar. Ada bukti bayar dari bank dong. Ya kan? Nah, gitu. Terus tiba-tiba kadang-kadang dulu ya bukti bayarnya hilang nih. Nah, itu minta ke bank setengah mati, terus minta ke pajak sama SPT nggak ngeling dia. Ada modul terpisah. Terpisah. Jadi antara modul pelaporan SPT dengan modul bayar itu terpisah gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bingung nih satu-satu nyarinya di mana setengah mati karena memang modul penerimaan negaranya belum secara otomatis terlink. Terus Bapak ada SP2DK. Beda lagi tuh. Ada SP2DK. Iya, ada lagi modul SP2DK. Jadi sistem di kantor pajak ini karena memang sudah berpuluh tahun kan legacy gitu. Tambahan gitu ya. Nah, makanya dimulailah sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu namanya sistem inti perpajakan Cortex. Gitu. Jadi semuanya ini akan digabungkan jadi satu sistem yang ada modul-modulnya terintegrasi, dia bisa ngomong salah satunya. Sederhananya gitu. Cuma ada beberapa mungkin miskonsepsi yang harus saya jelaskan sedikit gitu ya. Satu ya yang biasanya beberapa waktu lalu. Dengan adanya Cortex maka Cortex bisa membaca rekening bank gitu. Mutasinya beberapa katanya gitu ya. Waktu yang lalu tuh sempat hati-hati gitu. Ya kan kita lihat ini ya, ini kan mengintegrasikan antara sistem di DJP dan tentu saja dia bisa menerima feeding ya, tapi ini belum dibahas. Tapi lebih ke di dalam ketika kita hitung store dan lapor SPT-nya. Ke depan saya nggak tahu ya gimana. Tetapi ya dia belum otomatis baca dengan sistem perbankan gitu. Kantor pajak boleh meminta rekening dari wajib pajak, yes gitu. Tetapi apakah dia secara otomatis dari Cortex ngeling itu sampai perlu dikonfirmasi? Itu belum. Sama itu belum, Pak. Belum. Itu belum ya, gitu. Jadi tidak yang masuk apa? Data-data pre-populated, data bukti potong lawan transaksi. Bapak Ibu ada impor misalnya pakai NPWP bisa muncul. Bapak Ibu ada SP2DK tadi dengan namanya NPWP. Dulu kan sering terkirim
terus salah alamat, nggak tahu kita. Sekarang di situ ada notifikasi. Kayak handphone, ada notifikasi Anda menerima SP2DK. Menanggapinya juga bisa di situ. Oh, SP2DK-nya. SP2DK. Iya, ini masalah, sering masalah. Nah, kan saya nggak terima sampai akhirnya saya sudah kirim nih dari berapa bulan yang lalu. Apalagi yang kayak saya, kan minimarket gitu, kan mereka kirimnya ke minimarketnya. Betul. Nah, pegawainya di situ kan udah ganti-ganti, udah bingung gitu. Bingung. Gitu. Nah, di Cortex itu ada notifikasi nanti, terima dan bisa di-download, dibaca di sana dan menanggapinya juga bisa di sana. Jadi jarang ketemu AR dong nanti ya? Harapannya begitu. Harapannya Tapi gitu. tetap kita belum tahu nih sampai AR proses untuk konseling seperti Ya, masih ada. Masih ada konselingnya masih ada ya himbauan lah gitu ya untuk klarifikasinya. Tetapi proses untuk tanggapan dan pengiriman itu sudah masuk ke sana gitu. Jadi ini bukan hanya di proses SP2DK tapi juga pemeriksaan keberatan kan. Setelah SP2DK apa? Nah, pemeriksaan keberatan itu juga masuk ke sana gitu. Ngeling semua di situ. Link gitu di situ. Jadi ada namanya taxpayer account management gitu ya. Bahkan ada aplikasi pembukuan lah, kita bilangnya ledger gitu ya, buku besar. Ya, tapi itu bisa dipakai, bisa juga menggunakan sistem akuntansi yang di eksternal, selama bisa diimpor bisa juga gitu. Jadi nggak pasti mesti wajib di sana. Cuma ada tuh kalau mau menggunakan kayak sistem accountingnya yang sederhana, boleh dipakai di sana. Oh, ada ledgernya, ya. ya, boleh gitu. Tapi atau kita sempat tanya waktu itu, ini wajib ya? Tidak pembukuannya dari sistemnya ini mesti dipindahin tuh. Taxpayer account management enggak. Tapi bisa ada kalau nggak salah impor ya, XBRL atau XML, saya lupa formatnya gitu, bisa dibaca di sana gitu. Kurang lebih itu gitu ya. Jadi ini adalah menggantikan DJP online, termasuk dari proses registrasi nanti, daftar, hitung, bayar, lapor, ini semua terintegrasi. Termasuk nanti ada aplikasi yang untuk lapor kan dulu ada e-faktur buat faktur pajak, ada e-bupot buat bukti potong, ini kan semua nih, e-bupot. Nah, ini semua jadi satu kan. Bukan yang terpisah semua modulnya. Terus katanya boleh ikut, boleh enggak ya? Bener nggak sih? Atau semua ikut? Nggak, harus wajib. Kan ini mau lapor pajak di sistem itu. Oh, kemarin sempat ada yang ngomong, kan kita nanti bisa nggak ikut sendiri. Enggak ya? Ini bukan opsi, ini kan sistem. Bapak mau lapor SPT dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh kantor pajak. Nah, inilah Cortex. Oh, oke. Jadi nggak bukan bisa ikut, bisa nggak ikut. Manual, gitu. misalnya ke kantor pajak itu nggak boleh ya? Nah, ada syarat-syarat batasan tertentu. Okay. Nah, tetapi sekarang kantor pajak kebanyakan semuanya akan diarahkan semua digital. Ya, lebih mudah. Linknya lebih mudah ya datanya. Lebih mudah. Dan bisa lapor kapan aja sebenarnya kan gitu. Gitu. Ya, nggak perlu 30 April nanti numpuk semua gitu. Ya, betul. Kami sih menyarankan, apalagi saat ini kan sudah terbuka ya. Rekening bank sudah terbuka, data lawan transaksi semua udah gampang diakses gitu. Cepat atau lambat pasti kantor pajak ada datanya. Ya. Cepat atau lambat gitu Bapak Ibu ya. Jadi apalagi kalau rekening sekarang sudah sangat mudah, memblokir rekening juga gampang, membuka rekening juga gampang, langsung sama kantor pajak gitu. Jadi tidak kalau tax planning kita lebih baik tax planning yang sesuai koridor aturan. Kalau dulu kan ada mungkin ya praktek-praktek yang dulu gitu ya mungkin. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi praktek-praktek seperti itu ya. Nah, tetapi yang sudah tax planning yang memang sesuai aturan. Makanya bayar pajak sesuai dengan tepat. Tentu saja paling efisien ya. Tidak lebih, tidak kurang kalau saya bilang. Itu kewajiban kita. Gitu. Ya, memang saya pikir juga seperti itu. Karena kalau kita ngurusin sendiri semua, waduh, pusing dah. Mendingan pakai konsultan lebih enak, konsultan lebih ahli. Kita bisa fokus ke pekerjaan kita. Ya, konsultan kan yang lebih ngerti ini sebaiknya gini, sebaiknya gini, sebaiknya gini. Nah, mungkin teman-teman ini hari ini kita dapat banyak sekali masukan dari ahlinya langsung ya kan, ahli keuangan, pajak, pembukuan, sekaligus legalnya, sekaligus dengan Pak Dr. Mulyono. Ini dokternya S3 loh, saya tahu sendiri karena saya nonton waktu beliau jadi S3, saya nonton juga, jadi luar biasa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen tanya lebih lanjut ke Pak Dr. Mulyono, baik tentang pajak, bisa ya, tentang pajak bisa, keuangan boleh ya, boleh. Accounting, hukum, legal juga boleh, hukum juga boleh. Nah, teman-teman bisa ke IG maupun TikTok ya, dengan judul atau namanya, akunnya Dr. Mulyono, DR Mulyono.id. DR Mulyono.id. Oh, oke. TikTok lebih banyak. TikTok lebih banyak. Ya, saya juga sering nonton TikToknya Pak Mulyono dan saya belajar banyak teman-teman. Nah, saya sarankan teman-teman juga langsung follow sekarang, subscribe untuk teman-teman yang pakai TikTok bisa ke TikToknya Pak DR Mulyono.id ya, pakai ada .id-nya.
atau IG-nya juga sama, drmulyono.id. Nah, teman-teman bisa belajar di situ, teman-teman subscribe. Nanti teman-teman kalau pengen ketemu langsung juga bisa melalui TikTok atau IG-nya itu janjian ke kantor beliau. Mungkin ada hal-hal yang perlu teman-teman diskusikan, konsultasikan lebih detail juga bisa ya nanti ya ngobrol di situ ya. Ya. Oke, sebagai penutup ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Ini udah mau akhir tahun. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa, satu, siapkan SPT tahunan, SPT tahunan pribadi atau SPT tahunan badan. Yang kedua, khusus bagi Bapak Ibu yang menggunakan orang pribadi, PPh final 0,5%, siap-siap Januari 2025 sudah ada perubahan rezim. Nah, kalau tidak ada aturan baru sampai akhir tahun ini, jadi Bapak Ibu juga harus mempersiapkan untuk pelaporan pajak bisnis Anda. Ya, kalau nggak mau pusing, ke konsultan aja. Saya juga biasa ke konsultan, karena saya fokus ke pekerjaan saya yang masalah pajak, serahkan ke ahlinya. Oke, thank you Pak Mulyono atas pertemuan hari ini, luar biasa sekali, banyak sekali pembicaraan yang kita dapatkan. Terima kasih juga teman-teman ya. Untuk teman-teman, jangan lupa pajak harus diberesin. Kalau mau gede, pajak harus diberesin. Udah nggak bisa aneh-aneh lagi. Nah, lebih baik ketemu konsultan, bisa bicara mana yang bisa dihemat, mana yang bisa tepat sasaran, supaya kita nggak lebih bayar pajak atau juga nggak kurang bayar pajak. Sampai ketemu di pembicaraan yang lain. Salam Passive Income Property. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.